والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Masya Allah. Jamaah yang ada di rumah, ikatan batin antara orang tua dan anak itu Masya Allah luar biasa sekali ya. Seorang anak ini merupakan anugerah yang luar biasa bagi orang tuanya. Bahkan sampai ada bercandaan-bercandaan seperti ini Ustadz. Apa itu? Kamu mirip siapa sih? Kayak gitu anak-anaknya. Atau Kita sih berharap anak-anak mirip kita ya. mirip kita ya gitu. Atau kamu lebih sayang sama siapa sih? Suka ada yang seperti itu kan jamaah yang ada di rumah. Nah ini yang akan kita pelajari pagi hari ini. Sebenarnya jamaah tahu gak sih? Kalau anak laki-laki dan perempuan itu punya tanggung jawab yang berbeda-beda kepada orang tuanya. Apa saja itu? Kita pelajari pagi hari ini jamaah. Tema kita adalah anak laki-laki milik ibunya, anak perempuan milik ayahnya. Apakah seperti itu? Bicara mengenai anak perempuan milik ayahnya. Pasti sering banget mendengar kalau misalnya ayah itu adalah cinta pertama bagi seorang anak perempuan. Ustadz Maulana, aku mau nanya dong. Iya. Menurut pandangan Islam, ini jamaah juga pasti pengen tahu ya. Bagaimana mengenai peranan penting sosok ayah terhadap anak perempuannya Ustadz Maulana. Mohon penjelasannya. Oke siap. Izin Ustazah. Ya. Izin Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iye. Oh jamaah. Iye. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur karena hari ini kita membahas tentang keluarga. Nih yang pada nonton pasti lah, wah enak banget nih. Nah pada nonton bareng, ingetin bareng untuk supaya keluarganya menjadi tambah bahagia. Amin, ya Ingat, peranan penting sosok ayah bagi seorang anak perempuan itu sangat penting. Betul tadi kata Mas Sony, cinta pertama anak perempuan adalah ayahnya. Sosok laki-laki yang pertama dikenalnya adalah ayahnya. Bahkan dalam wajahnya ada wajah orang tua, dalam hal ini ayahnya. Dan mohon maaf, nggak enak ngomongnya ya. Kenapa Ustadz? Bau badan yang paling dia suka anak itu adalah ayahnya. Oh gitu ya. Makanya dia lebih tenang, tidur nyenyak pada ayahnya. Sesam, Yeah. nantikan nanti ya. Nanti ya. Rasakan nanti ya. The next, Insya Allah. The next. The next. Ah, Oke. next. Berikutnya ya. Nggak Insya Allah, sabar, Pak. Kalau Insya kita Allah. itu, anak itu pasti tenang. Karena kenapa? Sosok ayah dalam peranan dalam Islam bagi sosok ayah terhadap anaknya itu sudah jelas. Kembali lagi, ku ampusaku ahlikun nara, arrijalu qawmulan nisa, semua mengarah kepada sosok ayah kepada anaknya. Dialog yang paling banyak dalam Al-Quran adalah dialog ayah terhadap anak-anaknya. Karena ayah itu penanggung jawab. Ayah itu panutan, ayah itu kebanggaan sosok anak adalah sosok ayah. Maka sifat kebijaksanaan diperoleh dari sosok yang namanya sosok ayah. Anak-anak saya nih, saya tidak usah ambil contoh jauh ya. Ya. Anak-anak saya tahu, Abah itu tidak pernah melarang kami, tapi kami yang tahu bahwa Abah tidak suka kalau begini, Abah tidak suka.
Kenapa Kalau Ustaz? hujan-hujan kan biasanya anak-anak bilang, Iya. Abah pasti nggak larang kami kan hujan-hujan. Saya suka. Cara izinnya gitu. Cara izinnya gitu Langsung ya. mastiin. Halus Iya, juga enggak. ya. Abah tidak larang. Abah malah senang. Karena itu sesuatu yang membahagiakan, menggembirakan. Silakan hujan-hujan, nah, enggak apa-apa. Akhirnya? Larang kami dong, larang Oh, saya. malah minta Oh malah dilarang. jadi pengen Ya, dilarang ya, dilarang. Masya Enak Allah. juga ya, jadi gak perlu ngelarang ya. Saya tidak larang, pergilah. Senang saya. Tapi itu sosok anak itu butuh perhatian. Butuh teguran, butuh sapaan. Namun maaf kepada siapapun dan peranan paling penting yang tidak bisa dilupakan sosok ayah sebagai penanggung jawab, pemberi nafkah, pelindung, pendidik. Yang paling penting kelak akan menjadi wali penanggung jawab. Jadi semua tanggung jawab itu beralih kepada ayah. Makanya walinya penanggung jawab. Maka sosok laki-laki jika mau melamar maka larinya kepada ayahnya. Karena sebagai walinya ia bertanggung jawab atasnya. Makanya mohon maaf tanpa menggurui semua akan diminta pertanggungjawabannya dari sosok yang namanya ayah terhadap anak perempuannya. Makanya kalau ada anak perempuan tidak pakai hijab, maka yang bertanggung jawab adalah ayahnya. Kalau anak perempuan tidak sholat, maka yang bertanggung jawab adalah ayahnya. Jikalau anaknya luka, yang tanggung jawab adalah ayahnya. Ada apa-apa pasti yang dicari ayahnya. Ayahnya, dan ayahnya. Makanya ayah sangat peran penting dalam segala hal. Anak sakit, mana ayahnya? Anak butuh keuangan, mana ayahnya? Anak mohon maaf, ada masalah, mana ayahnya? Bahkan anak mau dikasih hadiah, penghargaan, mana ayahnya? Masya Allah, itu saking pentingnya sosok ayah untuk anak Sosok perempuan ayah, ya. karena diminta pertanggungjawabannya. Apalagi mengenai Bukan panutan aja di dunia, dia akhirat. di akhiratnya juga ya. Apalagi mengenai panutan, benar gak sih nanti tuh akhirnya role model si ayah itu bisa menjadi calon suaminya, aku pengen seperti ayahku atau Iya. sifatnya kayak gitu enggak gitu kali ya. Pastinya seperti itu. Masya Allah, terima kasih Anak-anak Ustaz saya Maulana. perempuan kan 3, Iya. itu ngobrol-ngobrol. Heeh. Aku mau nanti kalau kayak Abah deh, kayak Abah. Cari yang kayak Abah sifat semuanya ya, Masya Iya, Allah iya. jiwa pemimpinnya ya. Alhamdulillah. Amin, ya Masya Allah. Allah, terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya yang gak pernah melarang untuk bermain hujan. Masya Allah. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Kalau tadi Ustazah Nada antara ayah dan anak perempuannya. Sekarang anak laki-laki dengan ibunya. Katanya anak laki-laki itu mewarisi kelembutan ibunya. Aku penasaran nih, ya Allah. pandangan Islam nih bagaimana nih Iya, iya, iya. dalam seorang ibu untuk membentuk karakter si anak laki-laki. Bukannya harusnya sosok ayah juga yang biar laki-laki menjadi tegas, disiplin gitu. Iya. Aku bingung deh, seperti apa sih penjelasannya Ustazah Nada? Ibu juga punya peran penting ternyata ya. Aku pengen tahu Baik. jawabannya. Silakan Baik. Ustazah. Baik, iya makasih Mas Soni, Ustadz Syam, Ustadz Maulana izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma bitta'allum wa arsala li ta'liminal anbiya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil ulama'il atqiya. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Jamaah di mana saja berada, pembahasan penting bagaimana hubungan antara orang tua kepada anak, ya. Anak perempuan milik ayahnya. Anak laki-laki milik siapa gitu ya? Ibunya. Ibunya pastinya ya. Dan tentunya tadi sudah dibahas peranan seorang ayah dalam keluarga, dalam rumah tangga. Dan tentunya juga kalau ibu juga memiliki peranan sangat penting dalam mendidik anak. Baginda kita Rasulullah SAW sudah menyampaikan sabdanya, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi. Artinya anak itu terlahir dalam keadaan yang fitrah. Anak lahir dalam keadaan yang suci, peranan orang tuanya lah yang akan merubah. Bagaimana kelak nanti akhlaknya, bagaimana nanti karakternya, ini semua peranan penting dari kedua orang tuanya. Tadi dari ayah sudah disampaikan oleh Ustadz Maulana, subhanallah peranan penting seorang ayah menjadi figur
menjadi panutan, dan tentunya semua tanggung jawabnya beralih kepada ayah. Ibu juga memiliki peran penting, yaitu tentunya melahirkan, kemudian menyusui, mendidik, dan tentunya al-ummu madrasatul ula ya. Jadi madrasah pertama yaitu ya di ibu. Makanya ketika ibu ini mendidik dengan lemah lembut, nanti akan berdampak tuh kepada anaknya. Anaknya juga lemah lembut. Kalau misalnya ibunya mendidik atau bahkan juga orang tuanya mendidik dengan keadaan yang keras. Kerasnya, keras apa nih? Kalau kerasnya tanpa ada unsur-unsur kebaikan, khawatirnya nauzubillah min zalik nanti akan berdampak negatif kepada si anak. Tapi ketika misalnya diajarkan kedisiplinan, kemudian ketegasan, ini juga insya Allah akan berdampak kepada anak kelak nanti memiliki akhlak yang baik, tentu memiliki sifat disiplin. Subhanallah. Ini artinya peranan orang tua, bukan saja seorang ayah sehingga ibunya lepas tangan karena mentang-mentang tanggung jawabnya di ayah deh. Oh tidak, tapi ibu juga memiliki peranan sangat penting. Ketika dilahirkan, ibulah yang merawat, ibulah yang menyusui. Tentunya kedekatan seorang anak kepada ibu tentu lebih sering daripada seorang ayah. Tentunya ketika kita sedang bersama dengan anak, kelembutan ibu harus dijadikan nomor satu. Bukan lemah ya, tapi lembut. Tutur bahasanya, kemudian bagaimana cara komunikasinya, insya Allah itu akan berdampak kepada anak-anak kita. Jadinya ayah menjadi figur, ibu juga menjadi contoh. Insya Allah nih kalau orang tuanya, ibu bapaknya memberikan contoh yang baik, anak akan kemana-mana. Pasti akan mencontoh kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak soleh-solehah. Amin. Ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Berarti bisa dibilang kasih sayang ayah yang tegas itu diseimbangkan dengan kasih sayang ibu yang lembut ya. Betul. Jadi anak tuh ngerasa oh nyaman gitu ya. Gak semuanya tegang atau gak semuanya terlalu lembut gitu kali ya. Atau bahkan kadang-kadang ketika sang ayah lembut juga, boleh juga si ibu memiliki sifat kedisiplinan. Jadi ada apa ya? Baik, saling mengisi lah ya. Ada mengisi kekurangan. Masya Allah. Ibu sama ayah saling. Iya, berarti kalau Ustazah lagi ngomongin rumah tangga saya. Kenapa? Karena almarhumah itu lebih tegas dibanding saya. Oh, Masya Allah. Kalau saya boleh. Ya. Yang kata tidak itu dari Umi nih orang. Berarti aku Nggak boleh. Kalau berarti saya, aku nangkap satu boleh. poin lagi. Ustadz Maulana harus nyari yang tegas juga gitu berikutnya ya. Baik, Masya Allah. Cari yang tegas. Dari tegas Cari untuk yang mengisi tegas. Ustadz Maulana. Itu poinnya satu ya untuk jamaah yang ada di rumah Bisa ya. melarang main hujan-hujan. Yang bisa melarang main hujan-hujanan. Baik, jamaah yang ada di rumah kita lanjutkan lagi. Aku punya tayangan nih. Pesan seorang ayah untuk menantunya. Kita lihat tayangannya yuk, silakan. Yang pertama memeluk putriku adalah aku, bukan kamu. Yang pertama mencium putriku adalah aku, bukan kamu. Yang pertama merawat putriku adalah aku, bukan kamu. Sembari menyeka air matanya, beliau melanjutkan, dan sekarang dia menjadi milikmu. Aku berharap kamu, menantuku, akan jadi orang yang menemani putriku seumur hidupnya. Baik, jamaah yang ada di rumah, itulah mungkin isi hati seorang ayah ya ketika anaknya itu menikah. Memang sih salah satu ujian terberat juga ya bagi orang tua terutama ayah ketika melepas putrinya menikah dan harus hidup dengan orang lain. Itu dia tuh. Ustadz Syam nih, aku mau bayangin nih pasti nih. Bayangin Ejaz ya. Iya. Bayangin Ejaz gimana. Belum siap kayaknya aku, tapi harus belajar dari sekarang nih Ustadz nih. Iya. Aku mau nanya nih ya, jamaah juga pasti penasaran nih. Apakah seorang ayah masih memiliki hak atas putrinya setelah putrinya menikah Ustadz Syam? Mohon penjelasannya Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustadz Maulana, Ustazah Nada, Mas Soni, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Ba'da an aqul a'udzu بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا
واتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. Bagian ayat daripada surah An-Nisa ayat pertama, yakni membicarakan tentang pernikahan. Wahai manusia, kami menciptakan engkau dari awalnya seorang diri, kemudian punya pasangan, kemudian berkembang biak, kemudian menjadikan banyak laki-laki dan perempuan di antara keturunanmu, dan juga wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kepada Allah dengan jalan menjaga silaturahim. Artinya yang pertama, hak seorang orang tua ketika anaknya sudah menikah, yakni mereka masih punya hak silaturahim. Janganlah ketika kita telah menikahi anak wanita seorang lalu kita memutuskan silaturahim dia dengan orang tuanya. Maka ini bertentangan dengan surah An-Nisa ayat pertama. Maka istri dibimbing untuk tetap silaturahim kepada orang tuanya. Kabarin orang tuamu sayang, kabarin ibumu, kabarin ayahmu, kabarin mereka. Kita habis dari mana, bawain oleh-oleh. Maka subhanallah, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana alaikum raqiba. Yang pertama, hak silaturahim. Ayah mendapatkan hak silaturahim daripada anaknya. Karena Nabi SAW mengingatkan, tidak ada dosa yang lebih cepat daripada balasannya. Tidak usah nunggu akhirat kecuali daripada memutuskan silaturahim. Apakah mungkin seseorang, bagaimana mungkin seorang yang mengambil anak wanita orang lain lalu dia bermaksud untuk memutuskan silaturahim antara anak wanita dengan ayahandanya? Maka itu adalah sebuah dosa. Satu, silaturahim. Yang kedua, hak apa yang didapatkan kedua orang tuanya? Maka hak berbaktinya seorang anak kepada mereka. Bakti anak kepada orang tua yakni bukan sampai orang tua meninggal dunia. Jadi bakti anak kepada orang tua itu bukan sampai orang tua meninggal dunia, tapi sampai kita anaknya meninggal dunia. Selama kita masih hidup, baik orang tua kita udah pindah rumah, udah jauh rumahnya, udah di alam kubur, kita tetap berbakti kepada mereka. Maka subhanallah, berbakti kepada kedua orang tua yakni sampai mereka meninggal dunia. Tetap menjadi anak yang saleh dan salehah. Yang pertama silaturahim, yang kedua berbaktinya, yang ketiga nafkah. Nah, seorang wanita pernah bertanya kepada baginda Nabi SAW, siapa yang paling berhak atas hartaku? Ya, yang pertama adalah anak-anakmu, yang kedua adalah suamimu, yang ketiga adalah orang tuamu. Tapi kalau orang tua yang dalam keadaan sangat membutuhkan, maka kita anak menafkahi orang tua, membantu kekurangannya. Banyak anak ketika sudah lepas daripada orang tuanya, dia tidak lagi bantuin orang tuanya. Dan tidak kalah pentingnya, Mas Sony, merawat mereka ketika mereka sudah tidak mampu merawat dirinya. Masya Allah, berarti hak silaturahim itu, hak berbaktinya, hak nafkahnya dan merawat itu harus tetap ada. Tetap ada, tapi nafkah itu bukan berarti ke orang tua terus ke pasangan, tidak, atau ke anak-anak. Gitu. Tetap lebih wajib ke anak, tapi kalau orang tua dalam kekurangan, maka seorang anak harus membantunya. Baik, Masya Allah, cukup jelas jamaah yang ada di rumah. Terima kasih Ustadz Syam untuk penjelasannya. Aku sekarang mau nanya lagi sama Ustadz Maulana. Aku kan udah menikah nih Ustadz Maulana ya. Seorang anak laki-laki, emang benar sampai kapanpun itu masih milik ibunya? Kok malah pergi? Ustadz? Loh, saya pergi ngadem dulu. Karena ini pertanyaan ini sangat membuat saya panas. Jadi saya mau cari kedinginan. Masya Allah. Ya Allah. Ya udah ademin dulu berarti ya Ustadz ya. Biar Ustadz Maulana ngadem dulu ya jamaah yang ada di rumah ya. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ikut ngadem dong Ustadz. Emang ngadem di situ? Memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlive.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut klik insertlive.com/lomba video Transmedia.